Halo, ketemu lagi dengan Linmet. Kali ini kita akan membahas materi fungsi. Yang pertama, memahami notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi. Nah, pada waktu SMP kalian pernah pelajari tentang fungsi, tapi kita perlu ingat kembali apa itu fungsi. Di sini definisi dari fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Untuk membedakan fungsi dan relasi, kita lihat pada contoh berikut. Di sini ada 3 contoh. Diagram panah yang bagian ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Ini termasuk relasi karena pengertian dari relasi itu kan suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Ini berpasangan, jadi termasuk relasi. Kemudian bukan fungsi karena pada himpunan A ini ada anggota B memiliki lebih dari satu pasangan pada himpunan B. Pasangannya P dan R. Jadi ini tidak termasuk dari definisi fungsi. Selanjutnya, diagram panah yang bagian B ini termasuk relasi tapi bukan fungsi. Alasannya kenapa bukan fungsi? Karena pada anggota himpunan A, ini C-nya tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Jadi bukan fungsi. Selanjutnya, yang diagram panah bagian C termasuk relasi dan fungsi. Jadi ini sesuai dengan definisi dari relasi dan fungsi, yang mana setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu anggota di himpunan B. Selanjutnya, notasi fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dalam suatu notasi, yaitu f A ke B. Ini dibaca fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika X elemen anggota A, Y-nya elemen anggota B, dan Y adalah peta dari X, maka fungsi f dapat ditulis fungsi f yang memetakan himpunan X ke himpunan B, atau fungsi f yang memetakan himpunan X ke himpunan Fx. Jadi ini Y-nya sama dengan Fx. Selanjutnya, unsur-unsur fungsi. Unsur-unsur fungsi di sini ada 3. Yang pertama, domain. Ini biasa dinotasikan dengan DF. Domain artinya daerah asal. Kemudian yang kedua, kodomain, biasa dinotasikan dengan KF. Ini artinya daerah kawan. Kemudian yang ketiga, range, biasa dinotasikan dengan RF. Ini diartikan daerah hasil. Ini misalnya ada diagram panah seperti ini. Himpunan A di sini merupakan daerah asalnya atau domain. Kemudian himpunan B, semua anggota himpunan B itu merupakan kodomain atau daerah kawannya. Nah, di dalam daerah kawan ini terdapat range atau daerah hasil. Pasangan dari anggota himpunan A itu adalah range-nya. Untuk memahami unsur-unsur fungsi, kita langsung masuk pada contoh soal. Soalnya, diketahui himpunan A sama dengan 1, 3, 5 dan himpunan B sama dengan 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Suatu fungsi f yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B ditentukan oleh fx sama dengan 3x kurang 3. Maka tentukan A himpunan pasangan berurutan dalam F. B, gambarlah fungsi f dengan diagram panah. C, tentukan domain, kodomain, dan range dari f. Jawab. Untuk yang bagian A, pada bagian A itu kita akan menentukan himpunan pasangan berurutan.
Untuk menentukan himpunan pasangan berurutannya, kita lihat fx-nya dulu. Fx-nya itu sama dengan 3x kurang 3. Kita tulis. Kemudian, perhatikan yang daerah himpunan A. Himpunan A-nya ini 1, 3, 5. Tulis himpunan A 1, 3, 5. Dan nanti ini kita substitusikan ke fx-nya. Untuk f1 disubstitusikan ke 3x kurang 3. Jadi 3 kali 1. Ini x-nya diganti 1 kurang 3. 3 kali 1 3. 3 kurang 3 0. Kemudian untuk f3 3 kali x-nya 3, kita ganti 3 kurangi 3. 3 kali 3 9, 9 kurang 3 6. Dan untuk f5 3 kali 5 kurangi 3 sama dengan 3 kali 5 15, 15 kurangi 3 dapat 12. Sehingga dapat disimpulkan himpunan pasangan berurutannya 1,0, 3,6, dan 5,12. Selanjutnya, yang bagian B menggambar diagram panah. Untuk diagram panahnya ini himpunan A 1, 3, 5, kemudian himpunan B ini 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kita tarik garis dari daerah asal ke daerah hasil. 1 ini tadi hasilnya 0. Kita tarik garis 1 ke 0. Kemudian 3 hasilnya 6. Kita tarik garis 3 ke 6. Sedangkan 5 ini hasilnya 12. Kita tarik garis ke 5 ke 12. Nah, ini adalah diagram panahnya. Selanjutnya, yang bagian C ini menentukan domain, kodomain, dan range. Untuk domainnya atau daerah asalnya adalah ini, himpunan A 1, 3, 5. Kemudian kodomain. Untuk kodomainnya itu kita lihat pada anggota himpunan B. Anggota himpunan B adalah ini, maka kita tulis kembali 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Ini adalah kodomain atau daerah kawannya. Selanjutnya adalah range atau daerah hasil. Untuk range atau daerah hasilnya, kita melihat pada daerah kawan yang berpasangan dengan anggota himpunan A itu adalah 0, 6, dan 12. Maka range-nya adalah 0, 6, dan 12. Selanjutnya, kita akan menentukan domain dan range grafik suatu fungsi. Fungsi yang akan kita bahas di sini adalah fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Kita masuk pada contoh pertama, fungsi linier. Bentuk umum dari fungsi linier yaitu Y sama dengan AX tambah B. Grafiknya berupa garis lurus. Misalnya ada soal seperti ini. Tentukan domain dan range-nya. Nah, untuk menentukan domain dan range-nya, kita lihat garis lurus ini. Kemudian titiknya di situ berapa? Ini ada titik min 2, min 6. Di sini titiknya bulat penuh. Jadi X adalah min 2 dan Y-nya adalah min 6. Ini X dan Y. Pada grafik yang menjadi domainnya itu adalah sumbu X dan daerah hasilnya adalah sumbu Y. Nah, kita lihat min 2 ini garisnya ke kanan, maka itu lebih dari min 2. Kemudian di sini titiknya bulat tertutup, maka tanda pertidaksamaannya nanti itu menggunakan tanda sama dengan.
Untuk domain pada sumbu X ini semua nilai X lebih dari sama dengan min 2 memenuhi. Sehingga kita tulis domain atau biasa dinotasikan dengan DF sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 2, mana X-nya elemen bilangan real, atau biasa juga ditulis X elemen min 2, tak hingga. Tak hingga itu mulai dari min 2 ke kanan, ini kan lebih dari. Dan untuk range atau daerah hasilnya, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya titiknya di sini adalah min 6. Min 6 arah garisnya ke atas, maka mulai dari min 6 ke atas ini tuh merupakan daerah hasilnya. Sehingga kita tulis semua nilai Y yang lebih dari sama dengan min 6 itu memenuhi. Range dapat dituliskan RF sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 6, di mana Y-nya anggota elemen bilangan real, atau biasa kita tulis Y elemen min 6, positif tak hingga. Positif tak terhingga maksudnya ini dari min 6 ke atas. Grafik yang kedua itu adalah grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat ini Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Grafiknya itu berupa garis lengkung. Nah, misalnya ada contoh seperti ini, akan ditentukan domain dan range-nya. Titik puncaknya sudah diketahui min 2,1. Oh ya, ini bukan min 2,1, ini 2,1 nya, ini X, Y. Jadi X-nya adalah 2, kemudian Y-nya 1. Untuk domainnya semua nilai X memenuhi. Kenapa semua nilai X memenuhi? Nah, kita lihat grafiknya ini semakin ke bawah dia itu semakin melebar. Jadi nanti di sini dimuat semua nilai X. Sehingga domainnya kita tuliskan DF sama dengan X sedemikian hingga X anggota elemen bilangan real. Untuk range-nya nilai Y1 ini 1 ke bawah, jadi kan semakin kecil, sehingga kita tuliskan nilai Y kurang dari sama dengan 1 itu memenuhi, menggunakan tanda sama dengan karena di sini titiknya itu bulat penuh, sehingga range-nya dituliskan RF sama dengan Y sedemikian hingga Y kurang dari sama dengan 1, di mana Y anggota elemen bilangan real, atau Y elemen min tak hingga, 1. Min tak terhingga karena di sini Y-nya ke bawah itu adalah negatif. Selanjutnya, grafik fungsi rasional. Nah, fungsi rasional bentuk umumnya ini bentuk pecahan. Y sama dengan AX tambah B per CX tambah D, yang mana CX tambah D ini tidak boleh sama dengan 0. Grafiknya berupa garis lengkung dan memiliki asimtot. Untuk menentukan domain dan range grafik fungsi rasional, kita melihat pada asimtotnya. Untuk domainnya, semua nilai X memenuhi kecuali X sama dengan 2. Sehingga kita tuliskan domain atau DF-nya sama dengan X sedemikian hingga X tidak sama dengan 2, X-nya elemen bilangan real. Di sini kan tadi dikatakan kecuali X sama dengan 2. Kita tulis seperti ini, X tidak sama dengan 2. Untuk range-nya atau daerah hasilnya, semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 1. Sehingga range-nya atau RF kita tuliskan Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 1, di mana Y anggota elemen bilangan real. Nah, cukup sekian untuk pembahasan mengenai bagaimana cara memahami notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi.